Oke, ketemu lagi dengan saya Guru Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Dan pada video kali ini kita akan bahas lagi latihan-latihan soal untuk persiapan tes TOEFL ITB pada bagian structure. Ya, sudah ada 10 soal yang saya siapkan, teman-teman bisa ikut menjawab nantinya dan setelah itu bisa dicocokkan dengan jawaban yang saya berikan. Kita akan bahas masing-masing soal satu per satu. Sudah siap ya? Oke, kita akan mulai dari soal yang pertama. Oke, soal nomor satu. Jawaban yang paling tepat, ya, yaitu yang C. Ya, mana dengan jawaban teman-teman? Oke, alasannya kenapa jawaban yang tepat adalah yang C? Karena kalimat ini adalah multiple clause sentence ya. Nah, kita perhatikan di sini ada subjek yaitu every Down syndrome individuals. Kemudian ada kata kerja gets ya. Nah, dan pada pilihan jawaban ini kita menemukan adanya kata kerja ya, lives, lives, lives. Ada 3 yang mengandung kata kerja, sementara yang D ini tidak mengandung kata kerja memang ya. Nah, kenapa jawabannya bukan yang A? Bukan yang A, karena ada kata kerja lives, sementara tidak kita temukan adanya konektor. Maka tidak bisa ya. Kemudian yang B, ada kata kerja lives, ada konektor who, dan ada konektor if. Artinya ada 2 konektor. 2 konektor seharusnya ada 3 kata kerja ya. Sementara kita pilih pilihan jawaban yang B, kata kerjanya hanya ada 2, yaitu lives dan gets. Nah, berarti tidak sesuai. Bagaimana dengan yang D? Yang D juga jawaban yang salah karena because ini adalah conjunction yang harus diikuti oleh klausa atau subjek plus kata kerja. Sementara di sini because hanya diikuti oleh kata benda yaitu the life, tidak ada kata kerja yang mengikutinya. Sehingga yang paling tepat adalah yang C, ada conjunction if sebagai konektor dan kata kerja lives. Oke, itu ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Jawaban nomor 2 yaitu yang A. Alasannya, soal nomor 2 ini berpola inversi yang diawali oleh place expression. The depth of the Amazon rainforest. Ini menunjukkan ekspresi tempat ya atau lokasi. Place expression yang mengakibatkan kalimat ini memiliki pola inversi di mana kata kerja mendahului subjek. Nah, kalau kita perhatikan pilihan jawaban A, B, C, D yang bisa atau yang polanya tepat sesuai dengan inversi, yaitu adalah yang A. Ya, dwell ini sebagai kata kerja, kemudian several indigenous tribes ini adalah subjeknya. Kenapa bukan yang B? Nah, yang B ini bisa kita lihat langsung dari adanya kata kerja to be ya, are, kemudian ada kata kerja verb 1. To be tidak bisa berkolaborasi atau berkombinasi dengan verb 1. Jelas itu salah. Kemudian yang C memang ada kata kerja is ya, tapi kemudian ada konektor where di sinilah. Ini yang menyebabkan polanya tidak sesuai dengan pola inversi. Kemudian yang D, nah yang D ini dia diikuti oleh kata benda several indigenous tribes, kemudian dwelling ini present participle. Nah, ini juga pola yang sangat salah ya, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3.
Oke, pada soal nomor 3, kita lihat adanya 2 koma di sini. Ini menjadi ciri khas, ya, ciri khas soal yang mengandung frase-frase sisipan, ya. Bisa juga klausa sisipan seperti non essential adjective clause. Nah, di sini kita sudah melihat adanya a prolific inventor and visionary. Ya, ini adalah noun phrase ya. Prolific inventor and visionary, noun phrase. Kemudian kalau kita lihat kelanjutannya, apakah sudah ada kata kerja? Over 1,000 patent during his lifetime, ada kata kerja. Kemudian including those for the phonograph and the light bulb, juga tidak ada kata kerja. Berarti di sini harus ada kata kerjanya, ya. Terus ada verb di sini. Oke. Nah, di antara A, B, C, D, manakah yang mengandung kata kerja? Kita lihat yang mengandung kata kerja ada A, ada was di sini ya. Cured. Oke. Nah, kemudian yang B tidak ada kata kerja. Yang C ada kata kerja yaitu secured. Ini dalam bentuk dua, ya. Nah, yang D tidak ada kata kerja karena securing, present participle saja. Apa bedanya yang A dengan yang C? Yang A ada to be, kemudian ini verb ed, berarti ini dimaksudkan adalah verb 3. Ya, kalimat ini maksudkan berpola pasif gitu ya. Nah, sementara yang C dia hanya ed saja, berarti ini verb 2, pola aktif. Karena kita belum menemukan kata kerja, nah maka membutuhkan kerja di sini. Nah, apakah aktif ataukah pasif yang lebih tepat? Kita bisa lihat dari strukturnya di sini, over 1,000 patent during his lifetime, maka yang tepat adalah yang aktif, yaitu jawabannya yang C, ya, bukan yang A, right? Nah, was Thomas Edison secured? Nah, ini ada was, kemudian Thomas Edison, was-nya ini to be ya, kemudian Thomas Edison ini adalah subjeknya, secured ini menjadi ordinary verb-nya. Ini pola pada bentuk pertanyaan, ya. Jika to be mendahului subjek baru kemudian dilanjutkan dengan verb 3-nya, ya, atau berpola inversi. Sementara di sini dia tidak menunjukkan adanya pola inversi, bukan sebuah pertanyaan, bukan pula bentuk inversi yang lain, ya. Oke, nah terus a prolific inventor and visionary sebagai apa? Ini adalah sebagai, ya, sebagai apositif. Jadi yang apositif adalah yang di depan, bukan yang di tengah, karena di tengah dia mengandung subjek dan kata kerja. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor soal nomor 4 ini soal yang cukup mudah jika teman-teman ingat ya trik mengenali soal-soal yang berpola inversi. Nah, di sini ada kata not. Kalimat yang berawalan not ini adalah kalimat yang berpola inversi ya. Not disebut sebagai negative expression. Ya, maka triknya sudah disampaikan di beberapa video-video yang lain ya. Kita menemukan adanya soal yang diawali oleh negative expression, maka pola jawabannya, pola inversinya ya, dia adalah auxiliary verb, kemudian subject dan ordinary verb gitu ya. Maka kalau kita lihat di sini A, B, C, D, mana yang berpola seperti itu? Jawabannya akan menjadi lebih mudah ya. Oke, ada dua yang berpola ordinary auxiliary verb, kemudian subjek ya. Nah, di sini ada did, ini adalah ordinary verb. Kemudian psychology ini adalah subjeknya dan become adalah ordinary
Ini verbnya. Nah, sementara C dia memang diawali oleh to be. Be bisa menjadi auxiliary verb juga ya. Was. Nah, tapi di sini to be-nya langsung diikuti oleh kata kerja. Was recognized, baru kemudian subject. Nah, ini tidak sesuai dengan pola inversinya, walaupun sama-sama berawalan kata kerja ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Ya, gimana dengan jawaban teman-teman? Sesuai? Nah, alasannya apa? Udah perlahan-lahan ya. Pada soal ini soal yang cukup panjang ya. Tapi apakah ini soal yang berupa kalimat majemuk atau multiple clause? Nah, belum tentu. Sini kita menemukan the integration of artificial intelligence into daily operation. Nah, ini berupa noun phrase ya yang cukup panjang. Kemudian ada tanda koma di sini. Nah, dan ada by many tech, by yang diikuti oleh kata benda, by many tech experts. Ini menunjukkan pola pasif ya, passive voice. Kalau pola passive voice berarti ada kemungkinan yang jelas di sini dia harus ada past participle atau verb 3 ya. Nah, ya saja ada dua kemungkinan. Verb 3-nya ini membutuhkan to be atau tidak. Ya, membutuhkan to be atau tidak. Nah, kita melihat adanya kata kerja di sini. The verb ya, ada kata kerja. Sudah ada kata kerja berarti ya. Karena sudah ada kata kerja, maka pilihannya sini verb 3-nya boleh ada to be. Yang pertama. Opsi yang kedua, 3-nya boleh ada to be asalkan ada konektor. Oke, nah jadi yang memenuhi syarat itu ya yang C, yaitu verb 3 saja tanpa to be. Ya, karena kalau yang A ada konektor, tapi kata kerjanya di sini bukan kata kerja bentuk ketiga, melainkan satu atau present verb ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Ya, kenapa bukan yang B? Ya B berpola aktif seperti yang A ya, is viewing. Kemudian kenapa bukan yang D? Karena yang D dia ada subjek lagi, tak ada konektor. Pasti salah. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 6. Oke, soal nomor 6 ini sebetulnya sederhana tapi bisa jadi ngecoh ya. Subjeknya adalah the CEO. Along with the several members of the advisory board, ini tidak akan mempengaruhi subjek ya. Dia tidak mempengaruhi subjek. Jadi jangan nanti dihitung subjeknya menjadi 2 atau jamak ya, CEO dan several members ini. Tidak ya. Jadi jika ada subjek yang diikuti along with, maka kata benda yang terletak setelah along with itu tidak akan mempengaruhi jumlah subjeknya. Gitu ya. Nah, subjek sudah ada, kemudian kalau kita lihat selebihnya tidak ada kata kerja. Berarti yang dibutuhkan di sini adalah kata kerjanya. Nah, di antara pilihan A, B, C, D yang mengandung kata kerja ada 2 ya, yaitu yang A dan yang C. Yang jelas B dan D tidak masuk karena bukan kata kerja. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Apa? Subject verb agreement-nya. Subjeknya the CEO, tunggal ya, maka to be yang tepat adalah is, bukan. Oke, lanjut ke soal nomor 7.
Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 yaitu C. Alasannya kenapa? Ya, ini soal berupa noun clause ya. Ada subjek, ya. Ini kan diawali oleh that, menandakan dia berpola noun clause ya. Noun clause sebagai subjek jika ada konektor that berada di depan kalimat. Subjeknya that the ozone layer is gradually recovering due to the international cooperation. Sampai di sini ini subjek ya yang cukup panjang. Ya, jadi ini adalah noun clause yang berfungsi sebagai subjek. Maka setelah noun clause ini harus diikuti oleh kata kerjanya. Gitu ya. Karena noun clause yang sebagai subjek harus diikuti oleh kata kerja. Dan noun clause itu dihitung sebagai subjek tunggal. Ya, subjek tunggal karena ini hanya ada satu klausa ya. Jadi dia dihitung sebagai singular subject. Maka kata kerjanya harus mengikuti agreement dari singular subject. Yang paling tepat adalah yang D, is ya. Kalau yang are kenapa bukan? Karena are itu jamak ya. Yang B, dia ada subjek lagi yaitu it, sementara yang A bukan kata kerja. Yang kata kerja. Lanjut ke soal nomor 8. Nomor 8, jawaban yang tepat adalah yang D. Alasannya apa? Nah, pada soal ini sudah ada subjek yaitu Charles Lindbergh, kemudian kata kerja became. Ya, jadi kalimatnya sudah sempurna, ada subjek dan ada kata kerja. Maka yang dibutuhkan di sini adalah pelengkap, ya, pelengkap dari frase yang ada di depannya ini. Jika ada kata atau frase yang berada sebelum subjek dan di situ ada koma, tandanya frase ini berupa adverbial phrase, ya. Yang salah satunya bisa berasal dari reduced adverbial clause. Tandanya yaitu adanya kata kerja yang berupa verb ing atau present participle seperti ini. Flying, solo. Apa bukan yang A? Kalau yang A, ada kata kerja lagi dan ada subjek lagi, ya. Nah, kita tidak membutuhkan itu. Kemudian yang B juga ada subjek he, dan yang C juga sama, ada subjek he dan juga kata kerja. Ya. Apa yang paling tepat adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 9. Oke, nomor 9 jawaban yang paling tepat adalah yang A. Right, alasannya apa? Hampir sama ya dengan soal yang sebelumnya, nomor berapa tadi itu, kalimat yang diawali oleh place expression. Beneath ini adalah preposisi of place ya, preposition of place. Nah, menunjukkan adanya place expression di sini, maka aturannya kalimat ini berpola inversi ya. Jadi diawali oleh kata kerja. Di sini adalah kata kerja yang diikuti oleh subjek. Subjeknya massive tectonic plates. Ini adalah subjeknya ya. Berarti kita hanya mencari kata kerjanya saja dan lie ini adalah kata kerja. Apa bukan lay? Artinya yang berbeda ya. Sama-sama kata kerja memang. Jadi lie artinya terletak. Sementara kalau lay ini yang D lay artinya meletakkan. Pada konteks kalimat ini yang tepat adalah terletak bukan meletakkan. Oke. Kenapa bukan yang B? Nah, kalau yang B dia polanya tidak sesuai ya karena ada adverb there di sini baru kemudian kata kerja dan yang C bukan kata kerja, verb ing tanpa ada to be. Lanjut ke nomor 10.
Nomor 10, jawaban yang paling tepat adalah ini soal yang cukup mudah, yang penting teman-teman mengerti aturan penggunaan word conjunction ya atau correlative conjunction yaitu conjunction berpasangan. Ini ada neither dan nor. Jika subjek yang dihubungkan oleh neither nor, kata benda yang dihubungkan oleh neither nor itu menjadi subjek, maka subjek yang menentukan, ya kan ada dua kata benda ya, the researcher dan the lead professor. Maka yang menentukan adalah kata kerja yang kedua. Ya, atau ada yang mengatakan yang paling dekat dengan kata kerjanya. Sorry, bukan kata kerja yang kedua ya, subjek yang kedua. Itu subjek yang paling dekat dengan kata kerjanya. Maka hanya the lead professor saja yang dihitung. Ya, yang mempengaruhi kata kerjanya, bukan the researchers dan the lead professor. Tidak. Ya, jadi lihat saja subjek yang kedua, itu yang menentukan nanti kata kerjanya tunggal atau jamak ya. Karena the lead professor ini singular, ya satu, maka kata kerja yang paling tepat adalah has. Nah, a, ini are, pasti jamak, kemudian were ini juga jamak, dan being ini bukan kata kerja. Oke, ya jadi itu 10 soal yang sudah kita bahas, teman-teman bisa mengingat-ingat ya, trik-trik cara mengerjakannya tadi, ya karena itu bisa menjadi, menjadi fasilitas buat teman-teman untuk mengefisiensi gitu. Apabila ada yang belum dipahami, boleh tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya.